Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang tipe data dan juga cara pembuatan table dari SQL-nya atau database-nya. Pertama kita mulai dulu dari pembahasan tentang data table. Nah, data table di sini itu adalah 3 main data type dari MySQL-nya. Yang pertama ada string, numeric, dan juga tipe data date and time. Nah, untuk string sendiri ini tipe-tipe datanya yang mungkin sering digunakan seperti file chart, yang mana dia bisa menampung maksimal panjang dari karakter stringnya yaitu 0 sampai 6535 karakter yang bisa dia tampung untuk tipe data file chart. Nah, juga yang sering digunakan yaitu teks. Nah, teks sendiri ini dia bisa hold atau menampung stringnya maksimal panjang 65.535 byte. Jadi bukan karakter lagi yang dia tampung tapi byte-nya atau ukuran dari filenya. Dan juga di sini yang sering digunakan ada enum. Nah, enum sendiri di sini kita bisa membuat sebuah tipe data string di mana bisa membuat pilihannya. Nah, contoh mungkin seperti jenis kelamin, kita bisa masukkan nilai pertama laki-laki, nilai kedua perempuan. Hampir mirip seperti membuat array ya. Jadi ada data dalamnya. Nah, kemudian untuk numeric yang mungkin sering digunakan yaitu integer. Itu kita bisa menampung karakter dari minus 2 miliar karakter sampai 200.000 karakter numbernya atau angka nomornya. Jadi range-nya dari 0 sampai 4 miliar ini. Atau lebih spesifiknya maksimal width-nya yaitu 255 untuk integer. Dan juga di sini ada float dan double kalau kita ingin membuat tipe datanya berupa angka desimal. Kemudian ada date and time, yaitu kalau kita ingin membuat sebuah kolom yang menampung sebuah tipe data tanggal. Nah, mungkin seperti waktu pembuatan data tersebut, tanggal berapa dan waktunya kapan. Bisa menggunakan yang namanya date time. Atau juga bisa menggunakan timestamp untuk mencari default current timestampnya sekarang. Biasanya ada yang namanya update at dan juga created at. Nah, selanjutnya cara pembuatan table. Nah, sintaksnya itu seperti ini. Jadi create, kemudian table, nama table yang ingin dibuat, kemudian kolom-kolomnya apa saja, dan kasih tipe datanya apa-apa saja. Di dalam tipe datanya nanti kita akan coba masukkan beberapa rule. Rule pertama itu mungkin seperti not null ini, dimana defaultnya itu kolomnya itu bisa null atau bisa dikosongkan untuk pembuatan recordnya nanti. Nah, di sini kita buat not null supaya datanya nanti pada saat kita tambahkan atau insert data baru dia tidak boleh dikosongkan atau not null di sini. Kemudian kita juga bisa masukkan yang namanya primary key sebagai kunci utamanya, di mana primary key ini itu merupakan unique identifier-nya dari record table-nya. Jadi seperti kunci utamanya nantinya, di mana primary key dia memiliki unique value atau setiap datanya nanti atau record-nya nanti itu tidak ada samanya dengan record lainnya. Dan di sini dia tidak boleh null value-nya atau tidak boleh dikosongkan. Dan dalam satu table biasanya hanya memiliki satu primary key. And the table this primary key constant of single of multiple column atau field. Nah, dimana dalam satu table ini terdapat satu primary key. Nanti kolom-kolomnya itu seperti ini ya. Ada kolom first name, last name, age. Kemudian dia primary key-nya yaitu kolom ID, dimana secara default biasanya untuk mengasih primary key itu ada di kolom ID-nya yang akan kita kasih primary key atau sebagai kunci utamanya nanti.
Kemudian di sini karena primary-nya itu harus bernilai unik atau tidak boleh ada yang sama antar datanya, kita bisa gunakan yang namanya auto increment untuk membuat unique number supaya nanti lekernya itu unik di setiap datanya, dimana dia akan menjelet secara otomatis seketika data baru diinsert di tabelnya. Often in this primary key, dimana biasanya dimasukkan di primary key field-nya atau kolom primary key-nya, dimana dia akan otomatis terbuat setiap kali ada data baru yang diinsert. Nah, seperti ini. NatNull primary key, dimana person ID ini adalah primary key juga yang dikasih auto increment untuk mengatasi unique number atau unique record dari primary key-nya. Nah, untuk penjelasan dari link-linknya ini nanti akan disimpan di dalam pin di komentar. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat table di dalam PHP admin-nya. Pertama-tama di sini kita jalankan saja dulu exam-nya. Kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah itu kita masuk di PHP admin. Localhost PHP admin. Nah, setelah itu kita klik database yang sudah kita buat kemarin, yaitu e-commerce. Nah, selanjutnya kita masukkan tabelnya. Nah, sebenarnya bisa lakukan table di sini ya. Cuman di sini kita belajar sintaksnya, jadi kita masuk di SQL. Nah, kita coba membuat tabelnya. Caranya create, kemudian table, create table, kemudian nama tabelnya apa? Contoh di sini saya ingin buat nama tabelnya kategoris. Nah, setelah itu kolom-kolomnya apa saja? Nah, pertama kita buat kolom untuk kunci utamanya atau primary key-nya, yaitu kolom ID, tipe datanya integer. Kita masukkan batas nilainya mungkin cukup 8 saja. Nah, setelah itu di sini kita langsung kasih saja primary key sebagai kunci utama. Kemudian terusnya kita buat auto increment supaya mengatasi unique value dari primary key-nya pada saat kita insert recordnya nanti. Jadi nanti pada saat kita insert datanya, kita tidak perlu masukkan data di dalam kolom ID-nya. Kemudian kita buat name dari kategorinya, tipe datanya varchar. Kemudian 255. Nah, kita buat di sini not null atau kolomnya ini tidak boleh diisi kosong, dia harus diisi atau wajib diisi. Kemudian satu lagi yaitu mungkin kolom description. Kita kasih tipenya teks supaya bisa ngambil data yang lebih banyak di description-nya atau jumlah karakter yang lebih banyak dari string di description-nya. Nah, ini sudah terbuat. Jangan lupa di sini setiapnya kasih koma kecuali yang terakhir yang tidak perlu dikasih koma. Nah, kemudian titik koma di sini untuk penutupnya. Kemudian kita coba kirim. Go. Nah, akan terbuat tabelnya dari sintaks yang kita sudah buat. Kita cek tabelnya sudah ada di bagian kiri di sidebarnya. Tabel kategori. Nah, di sini sudah ada ID dan name sebagai kolomnya. Kalau kita lihat di strukturnya, nah ID-nya sebagai kunci utama. Di sini ada simbol kunci emas sebagai primary key-nya. Nah, tipe datanya integer, 8, maksimal jumlah karakternya. Kemudian ada nama, tipe datanya varchar, maksimal karakternya 255. Kemudian description, tipe datanya teks. Di sini untuk kolom name-nya, di sini ada nullnya, itu dia no. Jadi
dia tidak boleh dikosongkan. Beda kayak description tadi, kita tidak kasih not null. Jadi di sini nullnya yes, atau dia bisa dikosongkan. Sekian penjelasan tentang pembuatan table di dalam database MySQL-nya menggunakan sintaks create table dan beberapa rules yang kita buat seperti not null, primary key, dan juga auto increment. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan insert data. Jadi jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day.